Coba deh perhatikan sejenak pemandangan pelabuhan yang super sibuk ini. Pernah kepikiran nggak gimana caranya semua ini bisa terjadi? Peti kemas dari seluruh penjuru dunia, datang dan pergi. Inilah jantung ekonomi global kita. Dan semua ini bisa berjalan karena satu ide dasar, kerjasama. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi sebetulnya dalam banget. Kenapa sih di zaman sekarang sebuah negara itu hampir mustahil untuk bisa maju sendirian? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng kali ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu alasan paling mendasarnya. Kenapa kerjasama ini jadi esensial banget? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena ini adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Nah, ini dia kuncinya. Coba pikirin deh, kopi yang mungkin lagi kamu minum sekarang, smartphone di tanganmu, atau bahkan kendaraan yang kamu naiki, kemungkinan besar bahan bakunya, komponen di dalamnya, atau bahkan produk jadinya, itu datang dari berbagai negara yang berbeda. Saling ketergantungan inilah yang jadi mesin penggerak kerjasama global. Oke, jadi gotong royong antar negara dalam skala raksasa ini pastinya punya istilah resmi dong. Yuk kita lihat sama-sama apa sih sebenarnya ide besar di baliknya. Pada intinya, ini adalah cara negara-negara bikin aturan main yang jelas dan terstruktur, biar ekonomi mereka bisa maju bareng. Jadi ini bukan sekedar hubungan biasa ya, tapi sebuah komitmen yang disepakati, dengan tujuan akhir biar semua pihak yang terlibat sama-sama untung. Tentu aja, kerjasama ini bentuknya nggak cuma satu. Ada beberapa tingkatan yang berbeda, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks dan melibatkan seluruh dunia. Kita bisa bagi jadi 3 level utama nih. Pertama, bilateral, ini ibarat perjanjian 4 mata aja antara 2 negara. Kedua, regional, ini kayak aliansi negara-negara tetangga dalam satu kawasan. Dan yang ketiga, multilateral, yang skalanya udah masif dan anggotanya banyak banget dari seluruh dunia. Udah kayak klub global. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Bilateral itu artinya kesepakatan langsung antara 2 negara saja. Contohnya, katakanlah Indonesia dan Korea Selatan setuju untuk menghilangkan tarif impor buat produk otomotif dan elektronik mereka. Sangat spesifik, fokus, dan hanya melibatkan mereka berdua. Sekarang, kita naik satu level. Kerjasama regional itu melibatkan sekelompok negara dalam satu kawasan geografis yang sama. Anggap aja ini kayak satu kompleks perumahan, di mana para tetangga sepakat bikin aturan bersama biar lalu lintas barang dan jasa di lingkungan mereka jadi lebih lancar. Dan ini dia salah satu contoh terbesarnya, APEC. Pasti sering dengar kan? APEC, atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, ini adalah forum kerjasama regional raksasa yang menyatukan negara-negara di lingkar Samudra Pasifik, mulai dari Chili sampai Tiongkok, dari Selandia Baru sampai Kanada. Tujuannya satu, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar buat seluruh kawasan. Oke, sekarang kita masuk ke level tertinggi, level multilateral. Disinilah kita ketemu sama organisasi-organisasi besar yang namanya sering banget seliweran di berita. Mereka inilah para pemain utama di panggung ekonomi dunia. Anggap aja mereka ini pilar-pilar yang menopang seluruh sistem ekonomi global. Masing-masing punya peran yang sangat spesifik, tapi semuanya sama-sama krusial untuk menjaga agar sistem ini tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat peran unik mereka masing-masing. Ada WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, dia ini bertindak sebagai wasit yang memastikan aturan main perdagangan internasional dipatuhi. Terus, ada Bank Dunia, sang bankir pembangunan yang misinya mendanai proyek untuk mengurangi kemiskinan. Dan terakhir ada OPEC, yang perannya lebih sebagai manajer kolektif pasokan minyak dunia untuk negara-negara anggotanya. 3 peran, 3 tujuan yang sangat berbeda. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, peran Bank Dunia itu bukan cuma sekedar meminjamkan uang. Mereka fokus membangun fondasi ekonomi suatu negara, mulai dari membantu modernisasi pertanian, mendanai pembangunan pabrik, sampai membiayai proyek-proyek vital seperti jalan tol dan jaringan internet. Sementara itu, WTO fokusnya lebih ke aturan main. Mereka yang mendorong negara-negara untuk menurunkan hambatan dagang, memfasilitasi negosiasi biar adil, dan kalau sampai ada sengketa, misalnya negara A menuduh negara B berbuat curang, WTO inilah yang jadi penengahnya. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari ambisi banyak kelompok regional. Coba bayangin, tujuannya adalah membuat barang, jasa, dan modal bisa bergerak sebebas mungkin di antara negara anggota. Seolah-olah mereka itu satu pasar raksasa tanpa batas. Sebagai contoh konkret yang paling dekat dengan kita, ada AFTA, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Nah, AFTA ini bukan organisasinya ya, tapi perjanjian spesifik yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN. AFTA adalah wujud nyata dari ambisi tadi, sebuah komitmen untuk menghilangkan tarif dan hambatan dagang di antara sesama anggota ASEAN. Oke, setelah kita ngobrolin soal WTO, APEC, AFTA, dan segala macamnya,
Mungkin kamu berpikir, terus apa urusannya sama saya? Jawabannya, urusannya besar banget. Ini semua bukan cuma konsep di atas kertas. Setiap hari, sadar atau enggak, kita itu berinteraksi langsung dengan hasil kerjasama ekonomi ini. Buah impor di supermarket, komponen canggih di dalam ponselmu, bahkan harga bensin yang kamu bayar, semuanya itu sangat dipengaruhi oleh jaringan kesepakatan dan aturan main global yang baru saja kita bahas. Pada akhirnya, ya inilah inti dari semuanya. Sebuah sistem yang rumit yang dirancang untuk menjaga agar roda ekonomi dunia terus berputar. Sistem ini memungkinkan pertukaran, bukan cuma produk, tapi juga inovasi, pengetahuan, dan modal untuk mendorong kemajuan kita bersama. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang sangat relevan. Di tengah tantangan-tantangan baru seperti krisis iklim, disrupsi teknologi, dan meningkatnya ketegangan global, apakah model kerjasama yang sudah ada ini akan cukup kuat, ataukah kita sedang berada di ambang era baru yang akan melahirkan bentuk-bentuk kerjasama global yang sama sekali berbeda? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang akan membentuk masa depan kita semua.